Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Misnin Ardiansyah selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 3 dan bab 4 buku Umas Karan. Di sini kami beranggotakan ada 3. Yang pertama saya sendiri, Salfitri Mulyani, dan yang kedua ada Mbak Nurul Imamah, dan yang ketiga ada Mbak Ikrimah. Kita langsung saja masuk ke bab 3 teman-teman ya, mendefinisikan dan memperbaiki masalah. Untuk bahas topik yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada ruang lingkup permasalahan, yang kedua ada pengumpulan informasi pendahuluan, ketiga mendefinisikan pernyataan masalah, yang keempat proposal penelitian, kelima implikasi manajerial, dan yang terakhir masalah etis di tahap awal penyidikan. Kita langsung saja masuk yang pertama, di ruang lingkup permasalahan. Ada 3 tahap dalam awal penelitian teman-teman ya. Yang pertama di sini identifikasi permasalahan, dan yang kedua di sini ada penelitian pendahuluan, dan yang terakhir di sini definisi permasalahan penelitian. Langsung kita masuk di pengumpulan informasi pendahuluan. Di sini merupakan pengumpulan informasi pendahuluan akan membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mempersempit masalah ke topik yang akan diteliti. Di sini guna mencari apa masalahnya, mengapa masalah itu ada, apakah masalahnya penting, dan apa manfaat dari penyelesaian masalah. Seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk di sifat dari informasi yang akan dikumpulkan. Ada 2. Yang pertama informasi latar belakang organisasi dan lingkungannya, di mana di sini membahas merupakan informasi yang dikumpulkan tentang faktor-faktor kontekstual yang relevan akan berguna dalam mengangkat masalah yang sesuai dengan masalah tersebut, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini untuk informasi kontekstual yang disebutkan dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data secara primer dan sekunder, jadi bisa primer dan sekunder teman-teman. Selanjutnya ada informasi tentang topik atau bidang subjeknya, di mana di sini dari tabulasi yang menunjukkan variabel tertentu bagi peneliti, maka langkah berikutnya yaitu melakukan survei literatur. Literatur sendiri di sini merupakan kumpulan pengetahuan yang tersedia bagi peneliti dan juga dapat membantu penelitinya memikirkan atau memahami masalah dengan baik, seperti itu ya. Nah, untuk literatur sendiri membantu dalam hal apa saja sih? Di sini yang pertama menyusun penelitian yang sudah selesai atau membangun fondasi dari pengetahuan yang ada. Selanjutnya, mengembangkan pernyataan masalah dengan ketepatan dan kejelasan. Lalu tahap selanjutnya kita masuk ke mendefinisikan pernyataan masalah, teman-teman. Setelah kita mengumpulkan informasi pendahuluan, lalu di sini peneliti mempersempit masalahnya dari dasar masalah yang luas dan mendefinisikan isu dari masalah dengan jelas. Pernyataan masalah harus tidak ambigu, harus spesifik, terfokus, dan masalah yang ditujukan dari perspektif akademik yang spesifik. Lalu di sini apa yang membuat pernyataan masalah di sini baik, teman-teman? Di sini sebuah pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan sasaran atau tujuan penelitian dan masalah pernyataan penelitian atau masalah dari penelitian itu sendiri, seperti itu. Di sini beberapa contoh untuk sasaran penelitian seperti menemukan apa motivasi konsumen untuk membeli produk secara online. Setelah itu untuk mempelajari efek dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk di jenis pertanyaan dasar, eksplorasi, dan deskriptif, teman-teman ya. Di sini 3 jenis pernyataan dasar yang dapat ditangani oleh proyek penelitian. Yang pertama ada pertanyaan penelitian, di mana pertanyaan penelitian eksplorasi yang pertama di sini biasanya dikembangkan ketika pertama tidak banyak yang diketahui tentang non-fenomena tertentu. Yang kedua, hasil penelitian yang ada tidak jelas atau mengalami keterbatasan yang serius. Selanjutnya, topiknya sangat kompleks. Dan yang terakhir, tidak tersedia cukup teori untuk memandu pengembangan kerangka teoritis. Pada pertanyaan penelitian eksplorasi di sini, mengandalkan penelitian kualitatif untuk pengumpulan data seperti diskusi informal dengan konsumen bisa, bahkan dengan karyawan dan manajer. Hasil studi eksplorasi biasanya tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah
untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diminati. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk, bahkan merek. Dan di sini penelitian deskriptif bersifat kuantitatif atau kualitatif. Studi semacam ini bersifat korelasional, di mana menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, di sini untuk studi deskriptif juga dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik suatu kelompok, berpikir secara sistematis, menawarkan ide, dan membantu membuat keputusan tertentu. Selanjutnya, di sini yang terakhir pertanyaan penelitian kausal, di mana studi kausal menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah, kondisi yang harus dipenuhi dalam membangun hubungan kausal, seperti variabel independen dan variabel dependen harus saling melengkapi, variabel bebas harus mendahului variabel terikat, tidak ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel dependen, dan selanjutnya diperlukan penjelasan logis, harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Selanjutnya, di sini kita masuk di bagian proposal penelitian. Untuk unsur-unsur yang harus ada di proposal penelitian, yang pertama tentu saja harus ada judul kerja, judul dari penelitian itu sendiri. Setelah itu latar belakang permasalahannya apa, setelah itu pernyataan masalah, seperti tujuan studinya apa, masalah penelitian bagaimana. Setelah itu ada ruang lingkup studinya, seperti apa, ada keterkaitan studi, keenam desain penelitian, ada tipe studi, metode pengumpulan datanya apa, desain contohnya apa, analisis datanya juga apa. Selanjutnya di sini juga bisa menggunakan, selanjutnya ada kerangka waktu studi, termasuk informasi kapan laporan tertulis diserahkan kepada sponsor. Selanjutnya ada anggaran, rincian biaya dengan referensi untuk pengelolaan spesifik. Dan yang terakhir ya tentu saja ada daftar pustaka yang harus diisi ataupun dipilih. Selanjutnya di sini ada implikasi manajerial, di mana informasi awal dikumpulkan untuk manajer terkadang melihat gejala dalam situasi bermasalah dan memperlakukannya seolah-olah masalah itu nyata teman-teman, dan menjadi frustasi ketika solusi mereka tidak berhasil. Nah, di sini untuk masukan manajer membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk diteliti. Proposal penelitian yang baik membantu manajer untuk menilai relevansi studi yang diusulkan. Akan tetapi, untuk meyakinkan bahwa sasaran studi telah dicapai, manajer harus terlibat selama proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama langkah-langkah penting proses penelitian dapat meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas penelitian. Baik, terima kasih. Sekian terlebih dahulu dari saya. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iklima dan Mbak Imamah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masalah etis di tahap awal penyidikan. Pertama, di sini informasi awal dikumpulkan oleh peneliti untuk mempersempit area masalah yang luas dan untuk menentukan pernyataan masalah yang spesifik. Dalam banyak kasus, peneliti mewawancari pembuat keputusan, manajer, dan karyawan lain untuk mendapatkan pengetahuan tentang situasinya sehingga dapat lebih memahami masalahnya. Setelah masalah ditentukan, permasalahan masalah didefinisikan, teman-teman. Peneliti perlu menilai kemampuan penelitiannya seperti apa. Setelah itu, untuk unsur kejutan yang tidak menyenangkan dengan demikian akan dihilangkan bagi karyawan. Penting juga untuk meyakinkan karyawan bahwa tanggapan mereka akan dirahasiakan oleh pewawancara dan bahkan tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di dalam organisasi tersebut. Baik, setelah itu kita akan masuk ke bab 4, teman-teman. Ini masuk dalam tema The Critical Literature Review, teman-teman ya. Yang pertama di sini apa sih sebenarnya critical literature review di sini? Nah, di sini setelah kita mengembangkan proposal penelitian, maka langkah selanjutnya adalah jelas saja critical literature review ya, teman-teman ya. Nah, di sini apa sih fungsi dari critical literature review di sini? Yang pertama, adanya penelitian diposisikan secara relatif pada pengetahuan yang ada dan dibangun dengan pengetahuan tersebut.
Yang kedua, adanya latar belakang yang membuat untuk melihat masalah dari sudut spesifik, membentuk pola pikir, juga menambah wawasan yang berguna dan dalam topik penelitian. Yang ketiga, resiko menemukan kembali, dalam artian di sini menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui tidak dialami oleh penelitinya. Selanjutnya, yang keempat, peneliti memungkinkan untuk mengenal terminologi yang relevan dan mendefinisikan konsep-konsep apa saja yang akan digunakan dalam kerangka teoritisnya. Selanjutnya, memperoleh wawasan yang berguna tentang metode penelitian yang telah digunakan orang lain untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitiannya yang serupa. Yang terakhir, upaya penelitian dapat dikontekstualisasikan dalam debat akademis yang luas, seperti itu. Nah, di sini ada berbagai cara pendekatan literatur review, teman-teman ya. Di sini kurang lebih ada 8 ya di buku UMA sekarangnya. Yang pertama ada buku teks ya. Buku teks di sini merupakan sumber teori yang berguna pada area yang spesifik. Keuntungan dari buku teks di sini bahwa mencakup berbagai topik ya. Terlebih lagi, buku dapat memberikan informasi topik yang jauh lebih mendalam daripada artikel biasa. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal akademik dan profesional merupakan sumber informasi yang up to date. Artikel dalam jurnal akademik umumnya telah ditinjau dan yang berarti bahwa artikel tersebut tunduk terhadap pengawasan dari para ahli di bidang yang sama sebelum diterima untuk diterbitkan. Seperti itu. Setelah itu ada tesis ya, yang berisi tinjauan pustaka yang lengkap di bidang tertentu. Kebanyakan tesis mencakup beberapa bab empiris. Bab ini seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademis. Selanjutnya ada proceeding conference. Di sini dapat berguna dalam memberikan penelitian terbaru dan penelitian yang belum dipublikasikan. Proceeding conference sangat up to date karena sumber informasi ini cukup berharga jika peneliti bekerja di daerah yang relatif baru. Selanjutnya ada unpublished manuscript, yang artinya di sini naskah yang tidak diterbitkan ya, sebagai sumber informasi apapun yang tidak secara resmi dirilis oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain. Contohnya manuskrip yang tidak diterbitkan mungkin termasuk makalah yang diterima untuk dipublikasi, tetapi masih dalam cetakan. Setelah itu laporan. Departemen pemerintah dan komisi perusahaan atau melakukan penelitiannya dalam jumlah besar. Temuan mereka yang dipublikasikan memberikan sumber yang berguna untuk informasi pasar, industri, dan perusahaan tertentu. Yang ketujuh ada koran. Koran di sini memberikan informasi bisnis up to date, tetapi tidak setiap isinya merupakan materi yang berisi, teman-teman. Selanjutnya akan ada internet yang memungkinkan informasi dapat diakses tanpa batas. Untuk di era 4.0 sekarang, internet di sini merupakan hal yang dianggap primer dalam dunia bisnis daripada sekarang untuk pada zaman offline, apalagi sedang masa pandemi seperti sekarang ini. Yang selanjutnya ada mencari literaturnya, teman-teman. Dengan teknologi modern, menemukan sumber yang topik minatnya telah dipublikasi menjadi jauh lebih mudah. Hampir setiap perpustakaan saat ini memiliki sistem komputer online untuk menemukan informasi yang diterbitkan. Database komputerisasi memberikan sejumlah keuntungan. Yang pertama, tentu saja sangat menghemat banyak waktu. Yang kedua, mereka komprehensif dalam daftar dan tinjauan referensinya. Dan yang ketiga, mendapatkan akses dengan yang sangat relatif murah, teman-teman, daripada di sini untuk yang belum modern ya, tentu saja. Selanjutnya, mengevaluasi literatur review. Nah, untuk mengevaluasi literatur review di sini, karena mencari literatur review kadang-kadang dapat memberikan banyak atau 100 atau lebih hasilnya, maka kita harus berhati-hati dalam memilih buku atau artikel yang relevan. Kita harus melihat terlebih dahulu judulnya, memberikan petunjuk apakah artikel tersebut berhubungan dengan penelitian yang akan atau sedang kita lakukan. Yang selanjutnya, abstraknya dapat memberikan gambaran tentang tujuan penelitian, strategi umum penelitiannya, dan temuan dan kesimpulan. Jadi abstrak dari abstrak di sini kita bisa lihat untuk inti dari penelitian tersebut seperti apa, seperti itu ya. Setelah itu ada bagian pendahuluan, juga dapat memberikan gambaran masalah yang sedang dihadapi dan tujuan dari penelitian tersebut. Setelah itu ada mendokumentasikan literatur review. Mengapa harus didokumentasikan, teman-teman? Hal ini untuk meyakinkan pembaca bahwasanya peneliti menguasai persoalan dan telah melakukan pendahuluan dengan baik untuk mengadakan penelitian ini.
Dokumentasi juga penting untuk menyusun kerangka teoritis di atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan penelitian ini akan dapat berkontribusi pada pasar pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Setelah itu yang terakhir ada yang namanya ethical issue, di mana etika di sini adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral tentang perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain, seperti dalam aspek lain dari bisnis. Semua pihak dalam penelitian harus menunjukkan perilaku yang etis. Tujuan dari etika dalam penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan atau Nah, untuk selanjutnya ini ada ethical issue, di mana etika adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral tentang perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain, seperti dalam aspek lain dan lain dari bisnis. Semua pihak dalam penelitian harus menunjukkan perilaku etis. Tujuan dari etika dalam penelitian adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan atau menderita konsekuensi yang merugikan dari kegiatan penelitian tersebut. Tugas kita sebagai peneliti adalah untuk menahan godaan ini, serta di sini sebagai kita peneliti harus menghindari yang namanya plagiarisme, teman-teman, atau jenis penipuan yang sangat serius di dunia akademis, terutama karena menggunakan karya orang lain seolah-olah kita sendiri tidak menyampaikan banyak rasa hormat untuk upaya orang lain yang telah memasukkan ke dalam pekerjaan mereka. Seperti itu ya. Baik, di sini sekian presentasi dari saya, sudah selesai bab 3 dan 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.